Wah, ada adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Nah, pagi ini kakak mau tanya, siapa yang sebelum ibadah sekolah minggu sudah mandi? Dan sudah sarapan? Dan sudah bersuka cita? Kakak yakin banget adik-adik pasti udah menyiapkan diri dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang sehat? Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, walaupun di rumah aja. Kita sebelum masuk pada ibadah sekolah minggu, adik-adik mau kakak ajak untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu, karena kita mau menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau menyanyikan bersama-sama Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati. Kita mau berdoa, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pertemukan kami kembali di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tapi kami berharap dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami selalu sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami memiliki semangat untuk tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami supaya kami bisa dengar-dengaran kepada suara-Mu dan kami bisa mendengarkan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu mengenai kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, belum duduk ya, kita masih bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik bersuka cita melalui lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik jangan lupa ikutin liriknya ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sekarang kita mau menyiapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik nyanyikan bersama sambil lihat liriknya ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya,
untuk persembahan kita. Terima kasih ya Bapa, karena berkat kebaikan Tuhan yang membuat kami selalu mengucap syukur dan bersuka cita. Terlebih melalui persembahan ini, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan, dan Tuhan juga berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna dan dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terlebih pada sekolah minggu Pok Lenteng Agung. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, dari tadi kita sudah menyanyi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab kita. Tapi sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik kakak mau ajak untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik kelas tanggung dan remaja, apa kabar? Kak Desi berharap semua dalam kondisi sehat dan baik meskipun di rumah sekian lama, hampir 8 bulan kita nggak ketemu aja, semua hanya lewat online, tapi kita boleh tetap bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, pagi ini di hari Minggu ini adik-adik kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini di hari Minggu Tuhan, kami boleh bersyukur kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Bapa di sorga, kami akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan supaya kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami baca. Ya Tuhan, ampuni kami Bapa di sorga, berkati juga untuk setiap adik kami yang berada di rumah, kelas tanggung dan remaja, berkati mereka ya Tuhan supaya mereka juga boleh mengerti akan setiap firman yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Baik, adik-adik, sebelum Kak Desi bercerita tentang firman Tuhan pagi ini, adik-adik pernah nggak ke desa? Atau ketika pulang kampung misalnya ke desa, lalu lihat ada kawanan domba atau ternak, bebek atau ayam, dan di sana ada seseorang yang berdiri lalu menggiring mereka, membawa mereka ke tempat yang dituju oleh si gembala. Pernah lihat adik-adik? Ya, Kak Desi berharap adik-adik semua kelas tanggung maupun remaja pernah melihat seorang gembala. Nah, adik-adik pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Kak Deci akan membacakannya untuk adik semua. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20, firman Tuhan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang
beritahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik kelas tanggung dan remaja, firman Tuhan hari ini tentang gembala-gembala. Adik-adik, kenapa Allah memilih gembala? Adik-adik tahu gembala itu adalah di zaman dulu adik-adik orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang dipandang rendah oleh orang-orang yang merasa kaya pada saat itu adik-adik. Karena mereka dipandang rendah dan dipandang hina, Allah memakai mereka untuk menyebarkan, memberitahukan tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan justru yang pertama kali adalah yang mendengar kabar tentang berita itu adalah para gembala melalui malaikat Tuhan. Ya, adik-adik, para gembala adalah mereka orang upahan yang digaji oleh orang kaya untuk menggembalakan kawanan domba. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti kawanan domba untuk mencari rumput. Hari itu malam belum begitu larut. Para gembala masih terjaga. Lalu ada cahaya turun di tengah-tengah mereka. Tentu saja para gembala adik-adik sangat takut dan mereka terkejut. Lalu terdengar suara malaikat yang berkata, "Jangan takut." Para gembala saling berpandangan mendengar suara itu. Lalu terdengar suara, "Aku memberitahukan sebuah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam sebuah palungan. Dan tampaklah malaikat sorga dalam jumlah yang banyak sambil memuji Allah." Adik remaja dan kelas tanggung, para gembala saling berpandangan dan berkata satu dengan yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem, seperti kata malaikat." Adik-adik lalu mereka bergegas, para gembala bergegas menuju Bethlehem. Dan akhirnya mereka tiba dan menemukan bayi itu di sebuah kandang domba seperti kata malaikat. Adik-adik, para gembala memperkenalkan diri dan menceritakan kejadian di mana mereka didatangi oleh malaikat sorga kepada Maria dan juga Yusuf. Yusuf dan Maria sangat heran dengan semuanya itu. Dan Maria menyimpan semuanya ini di dalam hatinya. Lalu para gembala pamit kepada Yusuf dan Maria. Para gembala begitu bersuka cita dan mereka tidak sabar ingin menyampaikan peristiwa hebat dan luar biasa yang mereka alami pada setiap orang yang mereka jumpai. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kelas tanggung dan juga remaja, bahwa Allah Yesus lahir ke dalam dunia. Dia datang bukan untuk orang kaya yang melihat pertama kali adik-adik, tapi yang melihat pertama kali adalah, yang mendengar pertama kali adalah para kawanan gembala. Para gembala adik-adik. Nah, adik-adik kita boleh bersyukur untuk hal ini. Dan adik-adik kalau kita melihat bahwa bulan ini adalah bulan November, biasanya adik-adik kita sudah mulai latihan
Dari mulai kelas TK, kecil, tanggung, dan remaja, semuanya sudah latihan untuk Natal. Tapi adik-adik, karena pandemi ini adik-adik, kita semua tidak melakukan itu. Kita tidak melakukan latihan Natal. Dan mungkin Natal kita semua akan di rumah, tidak berkumpul di gereja. Sangat sedih adik-adik, tapi kita boleh bersyukur kalau kita hari ini dan tahun ini boleh sama-sama nikmati lagi sukacita Natal bersama orang-orang yang kita cintai berada di rumah. Bersama mama, papa, kakak, dan juga adik. Demikian adik, serta pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah, kelas tanggung dan remaja, supaya selalu sehat, menjaga kesehatannya, meminum makanan yang bergizi, banyak istirahat adik-adik dan juga olahraga. Dan jangan lupa juga adik-adik pakai masker. Karena ini adalah merupakan sarana untuk mencegah berkembangnya virus corona. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, kelas tanggung dan remaja yang berada di rumah. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka selalu sehat ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan dalam menyambut Natal yang begitu luar biasa. Dan harus kami hadapi Natal ini di rumah. Tapi kami tetap sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau belajar seperti gembala ya Tuhan. Yang mereka tidak dipandang oleh orang lain ya Tuhan. Mereka tidak dipandang hina, bahkan dipandang sebelah mata. Tapi Tuhan mau memakai mereka. Dan Tuhan mau memakai mereka lebih heran ya Tuhan. Supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Desi akan memberi reward, memberi hadiah untuk 10 orang. 5 orang di kelas tanggung dan 5 orang di kelas remaja. Masing-masing siapa yang cepat mengirim rangkuman atau ringkasan cerita yang tadi Kak Desi sudah sampaikan ketika khotbah, siapa yang cepat mengirim langsung ke nomor WA yang ada nanti akan Kak Desi beritahukan di sini, siapa yang cepat akan mendapatkan masing-masing pulsa 10.000. 5 orang di kelas tanggung dan 5 orang di kelas remaja. Ya, jadi siapa yang cepat, siapa yang buru-buru mengirimkan rangkuman itu akan Kak Desi kasih reward atau hadiah. Jadi semuanya harus semangat ya, kelas tanggung dan juga kelas remaja. Kak Desi tunggu sekarang sampai sore. Siapa yang cepat, siapa yang pertama kali, pokoknya 5 orang, 10 orang tadi, 10 orang di kelas tanggung dan 5 orang di kelas tanggung dan 5 orang di kelas remaja. 10 orang. Jadi siapa cepat dia dapat. Sekali lagi adik, selamat bekerja, selamat membuat ringkasan dan selalu jaga kesehatan adik-adik dan jangan lupa pakai masker. Selalu di rumah, kalau tidak penting-penting tidak usah kemana-mana adik-adik. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, bersukacita bersama keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Dan kita mau kerjakan semua yang Tuhan sudah perintahkan. Karena kita mau selalu kerja buat Tuhan. Adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, bersuka cita dan melakukan firman Tuhan, agar kita selalu merasa damai sejahtera di dalam Tuhan. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita.
di Sekolah Minggu Lipo Kelenteng Agung. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.